Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana kita mengetahui kesehatan sebuah perbankan dengan menggunakan metode analisis Campbell's. Jadi, tingkat kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan tingkat operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum menyatakan bahwa tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi dan perkembangan bank. Dalam hal ini adalah faktor permodalan, aktiva produktif, faktor manajemen, faktor rentabilitas, faktor likuiditas, dan faktor sensitivitas. Jadi ini ada penggolongan tingkat kesehatannya, faktor nilai yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Jadi komponennya yang dinilai yaitu rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko, bobotnya 25%, kemudian rasio yang kualitas aktiva produktif tentang rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aktiva produktif. Kemudian yang kedua, rasio cadangan penghapusan aktiva terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan. Manajemen, sini manajemen umum dan manajemen risiko. Rentabilitas di sini rasio laba terhadap rata-rata volume usaha. Kemudian rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Dan yang likuiditas yaitu rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar dan rasio pinjaman terhadap dana. Di sini ada nilai kredit penggolongan tingkat kesehatan bank. Yang pertama, nilai kredit dari 81 sampai dengan 100 perikatnya yaitu sehat. Kemudian dari 66 sampai dengan 81 cukup sehat. 51 sampai dengan 66 kurang sehat. Dan yang terakhir, kurang dari 51 predikatnya yaitu tidak sehat. Jadi penggolongan kredit ini bersumber dari Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Jadi sebenarnya untuk apa sih fungsi dari penilaian perbankan, kesehatan perbankan tadi itu? Yang pertama, yaitu pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan. Yang kedua, melaksanakan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dalam dunia perbankan. Yang ketiga, dengan adanya penilaian kesehatan, diharapkan bank selalu dalam kondisi yang sehat sehingga tidak melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat yang berhubungan dengan dunia perbankan. Aspek nilai apa saja sih? Di sini ada 6, yaitu faktor modal, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas. Jadi kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu kapital atau kualitas modal. Aspek ini nilai permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Jadi penilaian tersebut berdasarkan pada CAR atau Capital Adequacy Ratio yang ditetapkan BI, yaitu perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Kewajiban penyediaan modal minimum atau CAR sekurang-kurangnya adalah 8%. Kemudian yang kedua adalah aspek kualitas aktiva produktif atau aset. Jadi aktiva produktif atau produktif aset atau sering disebut dengan earning asset adalah semua aktiva yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk dapat memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Jadi sini ada 4 macam jenis aktiva produktif, yaitu aktiva yang pertama kredit yang diberikan, yang kedua surat berharga, yang ketiga penempatan dana pada bank lain, dan yang keempat penyertaan. Penilaian aset sendiri itu sesuai dengan peraturan BI adalah dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Selain itu juga rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan.
Klasifikasi aktiva produktif merupakan aktiva produktif yang telah dilihat kolektabilitasnya, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Selanjutnya, kualitas aktiva produktif dapat dihitung dengan menggunakan yang pertama yaitu rasio aktiva produktif atau kualitas aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk pada penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk. Jadi rumusnya yaitu kualitas aktiva produktif sama dengan aktiva produktif yang diklasifikasikan per total aktiva produktif kali 100%. Yang ketiga yaitu aspek kualitas manajemen atau manajemen. Manajemen quality menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul melalui kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target. Aspek ketiga penilaian kesehatan bank meliputi kualitas manajemen bank. Untuk menilai kualitas, manajemen dari pihak perbankan akan mengajukan 250 pertanyaan yang menyangkut manajemen bank yang bersangkutan. Kualitas ini juga akan melihat dari segi pendidikan serta pengalaman para karyawannya dalam menangani berbagai kasus yang terjadi. Jadi penilaian ini didasarkan pada dua aspek yang meliputi. Yang pertama yaitu manajemen umum, di mana manajemen umum ini meliputi di situ bagaimana penilaian terhadap strategi atau sasaran, struktur, sistem, dan kepemimpinan. Kemudian yang kedua yaitu manajemen risiko. Penilaian terhadap manajemen risiko meliputi penilaian terhadap risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko pemilik. Kemudian yang keempat adalah aspek rentabilitas atau earning. Earning itu yaitu bagaimana mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Jadi dalam mengukur rentabilitas ini, yaitu terdiri dari ROA atau rasio laba terhadap total aset dan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional atau biasa disingkat dengan BOPO. Jadi rumusnya yaitu seperti tadi itu, BOPO total biaya per pendapatan kali 100%. Yang kelima yaitu aspek likuiditas, yaitu suatu bank dikatakan liquid apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya, terutama hutang-hutang jangka pendek. Bank juga harus mampu memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Penilaian dalam aspek ini meliputi yang pertama rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar, yang kedua rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank seperti KLBI, giro, tabungan, deposito, dan lainnya. Jadi dia bisa dengan menggunakan current ratio, yaitu kewajiban bersih antar bank per modal inti kali 100%. Kemudian juga dengan menggunakan LDR atau loan deposit ratio, jumlah kredit yang diberikan per dana yang diterima bank atau dana pihak ketiga kali 100%. Kemudian yang keenam adalah sensitivitas, yaitu bagaimana melihat seberapa banyak sih modal atau cadangan yang diberikan untuk mengatasi fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensi kerugian akibat fluktuasi suku bunga tersebut. Seberapa banyak modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensi kerugian akibat fluktuasi nilai tukar tadi. Jadi, bagaimana dia melihatnya, yaitu kelebihan modal per potensi kerugian suku bunga kali 100%. Yang kedua yaitu kelebihan modal per potensi kerugian nilai tukar kali 100%. Jadi sebenarnya kesehatan bank itu tujuannya untuk apa? Yang pertama, sarana untuk menetapkan strategi usaha di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank. Hal-hal yang mempengaruhi penilaian kesehatan bank umum, yang pertama yaitu pelanggaran batas maksimum pemberian kredit. Jadi biasanya kalau ini
terjadi, maka risiko untuk terjadinya kredit macet dan yang lain-lainnya juga, dan menyangkut kesehatan bank tadi itu juga akan berpengaruh. Yang kedua yaitu pelanggaran ketentuan posisi devisanya itu yang ketiga pelanggaran ketentuan know your customer. Yang keempat pelanggaran transparansi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Kemudian yang kelima pelanggaran ketentuan penyelesaian pengaduan nasabah. Di sini ada hasil penilaian tingkat kesehatan bank umum. Jadi di sini ada beberapa tingkat, yaitu ada 5 tingkat. Yang pertama, bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri. Yang kedua yaitu peringkat keduanya, bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan, namun masih memiliki kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin. Yang ketiga, bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif. Yang keempat, bank tergolong kurang baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. Dan yang terakhir yaitu peringkat terakhir, bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif perekonomian serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Kemudian, jadi misalnya kalau kita mau melihat kesehatan PPR, tujuannya yaitu bagaimana? Tujuannya untuk tolak ukur apakah pengelolaan bank sesuai dengan asas perbankan yang sehat dan ketentuan yang berlaku. Dan yang kedua yaitu tolak ukur arah pembinaan dan pengembangan bank. Jadi hal-hal yang mempengaruhi penilaian kesehatan BPR yaitu yang pertama hampir sama dengan yang tadi, pelanggaran batas minimum pemberian kredit. Yang kedua pelanggaran ketentuan know your customer, dan yang ketiga pelanggaran transparansi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Jadi kebijakan bagi bank-bank yang mengalami kesulitan untuk kesehatannya itu, yang pertama dia bisa melakukan kebijakan tersebut, yaitu pertama menghapus kredit atau pembiayaan yang macet, yang kedua mengganti dewan komisaris dan atau direksi, dan yang ketiga merger atau konsolidasi, yang keempat menambah modal, yang kelima bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban, yang keenam menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank pada pihak lain, yang ketujuh bank menjual sebagian atau seluruh harta kewajiban kepada bank atau pihak lainnya. Jadi jika sebuah bank itu kesehatan tidak baik, maka kebijakan-kebijakan dari ketujuh ini bisa diambil. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.